Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fridelius Naha. NPM saya 2021 4350 2239. Saya dari kelas 6 SI mau presentasi dengan judul Sistem Keputusan Pemilihan Buah-buahan Daya Jual menggunakan metode MORA. Metode MORA atau Multi Object Optimization by Ratio Analysis, di mana ini disusun oleh saya sendiri, Fridelius Naha. NPM 2021 4350 2239. Program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indah PGRI tahun 2025. Di bagian bab 1, pendahuluan latar belakang. Buah-buahan merupakan salah satu hasil pertanian yang memiliki nilai jual fungsi. Kualitas buah sangat menentukan nilai ekonomis dan kepuasan konsumen atau kepuasan pasar. Dalam praktiknya, pemilihan buah layak jual sering dilakukan secara subjektif, sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dan ketidaktepatan dalam proses seleksi. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat membantu proses pengambilan keputusan secara objektif dan sistematis. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah MOR atau Multi Objective Optimization by Ratio Analysis, yang dimana ini dia dikenal dengan kemampuan menangani pengambilan keputusan dengan banyak kriteria atau multi kriteria. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dalam dunia perdagangan buah-buahan, pemilihan buah yang layak untuk dijual itu menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi kualitas produk dan kepuasan konsumen. Namun, proses pemilihan ini seringkali masih dilakukan secara manual dan subjektif, bergantung pada penilaian visual dan pengalaman individu semata. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti salah satu, kurangnya standar yang objektif dalam menentukan kelayakan buah yang akan dijual. Kedua, adanya perbedaan persepsi antar penjual dalam menilai kualitas buah sehingga hasil seleksi menjadi tidak konsisten. Yang ketiga, tingginya risiko produk cacat atau kurang layak untuk dijual, kurang layak untuk dikonsumsi, tetap tersalurkan ke konsumen yang dapat menurunkan kepercayaan pasar. Yang keempat, belum adanya penerapan teknologi atau metode ilmiah dalam proses pengambilan keputusan pemilihan buah. Terus yang terakhir, yang kelima, kurangnya efisiensi dalam proses seleksi buah, terutama saat volume penjualan itu lagi meningkat. Contoh misalnya tuh di musim panen atau hari raya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu metode atau pendekatan sistematis yang dan terstruktur untuk mendukung proses pengambilan keputusan tersebut. Salah satu metode yang paling relevan untuk digunakan ya itu MORA atau Multi Objective Optimization by Ratio Analysis. Kenapa MORA? Karena MORA itu mampu menangani berbagai kriteria secara bersamaan dan menghasilkan output keputusan yang telah subjektif dan akurat. Lalu ada batasan masalah untuk mengarahkan fokus penelitian dan tidak melebar keluar ruang lingkup yang lebih luas. Beberapa batasan masalah yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut. 1. Penelitian ini hanya membahas pemilihan buah-buahan yang layak jual berdasarkan kriteria fisik seperti
warna, ukuran, tekstur, dan tingkat kematangan. Bisa juga tingkat kerusakan. Terus yang kedua, metode pengambilan keputusan yang digunakan dibatasi hanya pada metode Mora, multi-objective optimization by ratio analysis. Yang ketiga, ada objek penelitian difokuskan pada buah-buahan yang dijual di pasar tradisional atau toko buah di suatu wilayah tertentu. Misalnya tempat saya penelitian kemarin di Jakarta Timur, di Jatinegara atau Cakung. Yang keempat, ada data yang digunakan merupakan data primer, di mana diperoleh dari observasi langsung, wawancara pedagang, dan dokumentasi kondisi fisik buah. Yang kelima, penelitian tidak membahas aspek harga, distribusi, atau pengolahan buah setelah proses seleksi dilakukan. Berikut ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana penerapan metode Mora dalam membantu proses pemilihan buah-buahan yang layak untuk dijual. Yang kedua, apa saja kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan buah-buahan secara objektif. Yang ketiga, seberapa efektif metode Mora dalam pengambilan keputusan yang tepat dan konsisten dalam seleksi buah dibandingkan dengan metode konvensional ya. Berikut ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada untuk menerapkan metode Mora dalam proses pengambilan keputusan pemilihan buah-buahan yang layak untuk dijual. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menetapkan kriteria-kriteria penting dalam menentukan kelayakan buah, seperti warna, ukuran, tekstur, dan tingkat kematangan, disebut tingkat kerusakan. Yang ketiga ada untuk menghasilkan sistem atau model pemilihan buah yang lebih objektif, sistematis tentunya, dan efisien dibandingkan dengan metode penilaian konvensional. Yang terakhir, yang keempat itu untuk menganalisis efektivitas metode Mora dalam membantu pedagang atau pelaku usaha dalam menentukan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Berikut ada manfaat penelitian, di mana manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa membantu atau memberikan manfaat kepada pelaku usaha atau pedagang. Maka dari itu manfaatnya itu ada beberapa. Yang pertama ada manfaat teoritis, itu menambah referensi ilmiah terkait penerapan metode Mora dalam bidang pertanian, khususnya dalam proses seleksi atau klasifikasi buah-buahan ya. Berikutnya ada untuk menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengembangkan metode pengambilan keputusan multi kriteria dalam sektor pangan atau niaga. Yang kedua ada manfaat praktis bagi pedagang atau pelaku usaha buah, membantu memilih buah yang layak jual secara lebih objektif dan terstruktur, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk yang dijual serta kepercayaan konsumen. Terus juga bagi konsumen bisa mendapatkan buah dengan kualitas yang lebih baik dan layak untuk dikonsumsi pada pasar konsumen. Berikut bagi mahasiswa dan peneliti menjadi contoh implementasi metode pengambilan keputusan yang aplikatif dan dalam kehidupan nyata.
Berikut ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Satu, sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem pendukung keputusan atau DSS, Decision Support System, adalah suatu sistem berbasis komputer yang dimana ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur atau tidak terstruktur. Sistem pengambil keputusan ini tidak menggantikan peran pengambilan keputusan itu sendiri, tapi dia menyediakan informasi, dia menyediakan alternatif dan merekomendasikan berdasarkan data dan model tertentu. Menurut Turban et al. Tahun 2005, SPK terdiri dari 3 komponen utama, yaitu A. Basis data, yang dimana ini menyimpan data yang relevan untuk pengambilan keputusan. B. Basis model, ini berisi metode atau algoritma pemrosesan data. Yang terakhir C. Antarmuka pengguna atau user interface, yang memfasilitasi atau mengakomodasikan interaksi antara sistem dan pengguna. Nah, dalam konteks pemilihan buah, SPK dapat bantu pedagang atau pelaku usaha dalam memilih dan menilai buah yang layak jual berdasarkan beberapa kriteria secara objektif dan sistematis. Berikut ada kedua itu ada buah layak jual. Buah layak jual adalah buah yang memiliki kondisi fisik dan kualitas yang memenuhi standar pasar sehingga dapat dijual dan dikonsumsi tanpa merugikan pembeli maupun penjual. Kriteria umum penilaian buah-buahan layak jual itu seperti berikut. Warna, dia menggambarkan tingkat kematangan atau kesegaran buah. Yang kedua ada ukuran dan bentuk, memengaruhi daya tarik visual daripada konsumen. Yang ketiga ada tekstur. Tekstur ini mencerminkan kelembutan dan atau kekerasan buah. Itu ada tingkat kematangan. Ini penting untuk masa simpan dan konsumsi. Yang terakhir ada kondisi fisik seperti tidak busuk, tidak kembar, dan bebas hama. Penilaian terhadap buah seringkali dilakukan secara subjektif. Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya pendekatan yang lebih sistematis dan objektif dengan bantuan SPK atau sistem pendukung keputusan dan metode ilmu. Yang ketiga ada pengambilan keputusan multikriteria decision marketing MCDM. MCDM adalah metode pengambil keputusan yang digunakan sebagai atau ketika terdapat lebih dari satu kriteria yang harus dipertimbangkan secara simultan. MCDM ini sangat cocok kalau dipakai di dalam kasus pemilihan buah. Kenapa? Karena berbagai atribut kualitas itu perlu dievaluasi secara bersamaan. Beberapa metode yang populer dalam MCDM itu ada beberapa ya. Contohnya itu yang di sini ada 3. Yang pertama ada AHP atau analisis hierarchy process. Yang kedua ada STOCHIS atau TNQ for order process by similarity to ideal solution. Atau yang ketiga ada MORA, multi objective optimization by ratio analysis. Yang berikut ada yang keempat itu metode MORA. Metode MORA ini metode yang salah satu pendekatan dalam NCDM yang dikembangkan untuk menangani pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. MORA digunakan pendekatan perbandingan rasio antara nilai setiap alternatif terhadap total nilai semua alternatif dalam satu kriteria. Langkah-langkah umum dalam metode MORA itu ada beberapa. Yang pertama, untuk membangun matriks keputusan berdasarkan alternatif